Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Di sini Ama yang akan menemani kalian belajar matematika. Don't forget to be grateful, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, hari ini Ama akan sharing materi tentang kecepatan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang muslim silahkan ikutin Ama. Untuk yang non-muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. Amin. Kecepatan. Nah, sebelum kita belajar kecepatan, kita harus mengetahui apa itu satuan panjang dan waktu. Karena kecepatan itu berhubungan dengan satuan panjang dan waktu. Oke, keep on watching. Pertama, satuan panjang. Kegunaannya adalah mengukur panjang suatu benda atau mengukur jarak antar dua tempat. Nah, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau dia mengarah satu langkah ke kanan, itu dikali 10 atau ditambahkan angka nolnya, sesuai dengan berapa banyak langkahnya. Misalnya dari km, hm, dam. Dari km ke dam, berapa langkah? 2 langkah, berarti nolnya ditambah 2. Sedangkan kalau kita mengarah ke kiri, itu dibagi dengan 10 atau dikurangkan angka nolnya. Misalnya dari sentimeter ke desimeter. Itu 1 langkah. Berarti nolnya dikurangi 1 atau dibagi dengan 10. Oke, kita ke contoh. Contoh yang pertama, 2 km sama dengan 200 dam. Kenapa 2 km sama dengan 200 dam? Ada yang tahu? Jawabannya seperti ini. Karena dari km itu memerlukan berapa langkah? 1, 2. Ternyata 2 langkah. Berarti nolnya ditambah 2. Sehingga yang awalnya 2 km menjadi 200 dam. Contoh yang kedua, 3M sama dengan 350 dm. M di mana? M di sini. Nah, M ke DM itu 1 langkah, berarti nolnya ditambah 1, menjadi 350. Sehingga 35M sama dengan 350 dm. Contoh nomor 3, 760.000 mm atau milimeter.
sama dengan 760 m meter. Kita lihat mm di mana? Oke, mm di sini. Meter di sini. Nah, berapa langkah? Ternyata dia mengarah ke kiri. Artinya kalau ke kiri, dia dikurangkan nolnya. Berapakah nol yang dikurangkan? 1, 2, 3. Jadi dikurangi nolnya 3. Sehingga 760.000 mm sama dengan 760 m. Ya, seperti itu ya. Contoh keempat, 550 hm sama dengan 55 km. Hm di mana? Hm di sini, sedangkan km di sini. Berarti dia melangkah ke kiri. Berapa langkah? 1 langkah. Artinya dikurangi nolnya 1 sama dengan 55. Jadi yang awalnya 550 hm sama dengan 55 km. Nah, setelah kita belajar satuan panjang, kita akan belajar satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, menit, dan detik. Nah, kalau dia mengarah ke kanan, itu dikali 60. Misalnya 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan berapa detik? 3.600 detik. Nah, jadi dikali 60. Kalau dia mengarah ke kiri, itu dibagi 60. Kita ke contoh soal ya, supaya mempermudahkan kalian memahaminya. Contoh pertama, 2 jam berapa menit? Lihat jam di mana? Jam di sini. Kalau ke menit, berapa langkah? 1. Nah, berarti dia dikali 60. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah 2 jam sama dengan 120 menit. Contoh kedua, 30 menit sama dengan berapa detik? Menit di sini, detik di sini. Nah, berapa langkah? 1, berarti 30 dikali 60. 30 dikali 60 sama dengan 1.800. Jadi 30 menit sama dengan 1.800 detik. Contoh ketiga, 4.800 menit sama dengan berapa jam? Menit. Menit di sini, jam di sini. Berarti 4.800 dibagi 60. Sama dengan 80. Jadi 4.800 menit sama dengan 80 jam. Contoh keempat, 360 detik sama dengan berapa menit? Detik di sini, menit di sini. Berarti 360 dibagi 60. Sama dengan 6 menit. Nah, jadi 360 detik sama dengan 6 menit. Bagaimana? Bisa memahami bagaimana cara mengubah jam ke detik, jam ke menit, menit ke detik, maupun sebaliknya. Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah memahami satuan panjang dan satuan waktu, maka di bala waktunya kita akan belajar tentang kecepatan. Bagaimana cara menghitung kecepatan? Nah, di sini ada segitiga. Segitiga JKW. Lihat posisinya. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, satuan jarak itu tadi kilometer, hektometer, meter, dan seterusnya sampai milimeter. Sedangkan kecepatan itu satuannya kilometer per jam atau
meter per menit, atau yang lainnya. Sedangkan waktu, satuannya itu jam, menit, dan detik. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita ke contoh soal. Contoh pertama, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Zahra naik bus dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan Zahra agar sampai ke kota B? Pertama, kita cari tahu dulu yang diketahui itu apa. Pertama, jaraknya sama dengan 120 km. Kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakannya siapa? Yang ditanyakannya adalah waktu. Nah, jadi bagaimana cara mencari waktu? Caranya, kita tutupi W-nya. Tersisa siapa? Tersisa J dibagi K. Berarti cara mencarinya J dibagi K, yaitu jarak dibagi kecepatan. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan Zahra agar sampai ke kota B adalah 2 jam. Next. Contoh kedua. Rahim pergi dari kota Banjarmasin ke kota Martapura menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 10 km per jam. Dalam waktu 3 jam, Rahim sampai ke kota Martapura. Berapakah jarak antara kota Banjarmasin dan Martapura? Kita cari tahu, yang diketahui adalah kecepatan dan waktunya. Kecepatannya sama dengan 10 km per jam, sedangkan waktunya adalah 3 jam. Yang ditanyakan adalah jarak kota Banjarmasin dan Martapura. Berarti yang ditanyakan adalah J. Kalau ditanyakan J, berarti J-nya yang kita tutupi. Tersisa siapa? Berarti cara mencarinya itu K dikali W. Artinya 10 dikali 3. 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 30 km. Jadi jarak antara kota Banjarmasin dan Martapura adalah 30 km. Contoh ketiga. Rahman naik pesawat terbang dari Jakarta ke Makassar. Waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Jarak kedua kota itu 900 km. Berapa km per jam kecepatan pesawat terbang itu? Yang diketahui adalah jarak dan waktunya. Jaraknya adalah 900 km, sedangkan waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Yang ditanyakannya adalah kecepatan, berarti K. Berarti hanya yang kita tutupi, tinggal siapa? Tinggal J dibagi W. Berarti caranya adalah jarak dibagi waktu. Berarti 900 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 300 km per jam. Jadi kecepatan pesawat terbang itu adalah 300 km per jam. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang kecepatan? Bagaimana cara mencari kecepatan? Mudah ya, dengan segitiga ini sangat memudahkan kita untuk mencari jarak, kecepatan, maupun waktu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita mencari jarak, maka kita kalikan kecepatan dan waktu. Sedangkan kalau kita mencari waktu, maka caranya adalah jarak dibagi kecepatan. Sedangkan kalau kita mencari kecepatan, caranya adalah dengan jarak dibagi waktu. Nah, simple sekali. Tinggal kita tutup-tutupin aja tuh. Jadi dimanapun kalian mau mengerjakan, tinggal gambar segitiganya.
Asal segitiganya jangan sampai tertukar ya. Kalau tertukar nanti caranya juga salah. Nanti caranya juga keliru. Jawabannya akan keliru. Jadi pastikan posisinya benar dan sama. Oke? Nah, kalau kalian masih belum paham materi tentang kecepatan, silakan repeat kembali videonya. Jangan sampai kalian lewati video ini sebelum kalian benar-benar memahami tentang kecepatan. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang kecepatan, silakan kerjakan soal yang Ama berikan ini. Kerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Nanti setelah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Nah, oke, sampai di sini dulu sharing materi tentang kecepatan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya, Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you on the next my video. Bye-bye.